Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di bumi Lampung Mangkurat. Proses persidangan pembuktian perselisihan hasil pemilu kada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang disiarkan secara virtual mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat di bumi Lampung Mangkurat. Hal ini tidak mengherankan karena di tengah masyarakat, khususnya pendukung 01 dan pendukung 02 sama-sama berkepentingan untuk mengegolkan jago mereka masing-masing di dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Berkaca dari pengalaman sebelumnya di Mahkamah Konstitusi yang memperkarakan perkara perselisihan hasil pemilu kada, baik pemilu untuk kepala daerah di tingkat kabupaten atau wali kota, juga di tingkat provinsi dan bahkan di dalam perkara pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu, kita dapat menyaksikan bahwa proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak bisa lepas daripada pengaruh kekuasaan atau dengan kata lain pengaruh partai politik. Pemirsa, di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya para pecinta demokrasi di bumi Lampung Mangkurat, mencermati persidangan pembuktian yang sudah berlangsung dari hari Senin kemarin hingga saat ini. Para pendukung pasangan 01 dan pasangan 02 dibikin berdetak keras jantungnya karena dengan keterangan saksi-saksi menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam di benak hati dan pikiran setiap orang yang menyaksikan proses persidangan tersebut. Kita tidak ingin mempermasalahkan bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Biarlah proses hukum yang sedang berlangsung saat ini menjadi tanggung jawab dari para pelaku hukum yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bagi kita, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, bila kita ingin mencermati secara jeli bahwa tampilnya pasangan Paman Birin dan Haji Muhyiddin didukung oleh kekuatan partai politik yang mendominasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, bahwa munculnya Paman Birin dan Haji Muhyiddin adalah merupakan hasil proses politik yang dilahirkan oleh kekuatan-kekuatan partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Inilah yang menjadi keunggulan
dan kelebihan daripada pasangan Paman Birin dibandingkan pasangan Denny Indrayana Dipridiadi Darjat yang hanya didukung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Walaupun demikian, masyarakat juga menilai bahwa dukungan partai politik tidak selalu sejalan dengan dukungan real di tengah masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan dari hasil pemilu kada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu telah menunjukkan bahwa Paman Birin Haji Muhyiddin telah memenangkan pertarungan Pilgub Gubernur pada pemilu kada yang lalu. Walaupun selisih suara hanya berjumlah 8.000 lebih, namun itu sudah menunjukkan bahwa Paman Birin dan Haji Muhyiddin lebih mendapat dukungan real dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun karena proses demokrasi yang memungkinkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, maka proses ini terus berlangsung, yang kemudian pasangan 02 menggugat keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang memenangkan Paman Birin dan Haji Muhyiddin. Hari ini sidang terus berlangsung dan kita akan menunggu hasil akhir daripada proses persidangan ini pada waktunya nanti. Yang pasti bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi di satu sisi mencari bukti-bukti yang kuat untuk mendukung gugatan pasangan 002 terhadap keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi di sisi lain bahwa kekuatan partai politik di dalam hal ini, faktor kekuasaan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Fakta menunjukkan selama ini bahwa politik mendominasi segala lini di tanah air kita ini. Apakah Mahkamah Konstitusi akan bekerja secara objektif ataukah akan tunduk kepada kekuasaan atau kekuatan partai politik yang berkuasa? Kita tunggu pada episode berikutnya. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.